Pagi hari menggoda iman. Amelia keluar dari toilet, rasanya dia sudah tidak ingin melanjutkan kembali acara nontonnya. Amelia segera merogoh ponselnya untuk menghubungi Raka. Amelia ingin segera pulang dan mendinginkan otaknya yang sedang kacau untuk segera memejamkan matanya. Halo, Raka. Bisa nggak kita pulang saja? Aku sudah mengantuk dan ingin istirahat. Ucap Amelia di telepon. Ya sudah, aku tunggu di luar pintu teater ya. Kemudian Amelia menutup sambungan teleponnya. Rasanya dia ingin mencabik-cabik dirinya sendiri. Sudah ada dua lelaki yang hari ini menciumnya. Dan yang satu lagi sang bos yang merupakan pacar dari musuhnya itu. Dan Amelia bisa-bisanya dia malah terbuai dengan perbuatan lelaki itu sendiri. Rasanya aku lelah sekali. Amelia menghembuskan napasnya dengan kasar. Mengacak-acak mukanya sembari melihat ke pintu teater menunggu kedatangan Raka. Begitu Raka tiba, lelaki itu bingung dengan tingkah Amelia. Dia bisa melihat Amelia mencak-mencak sendiri dan terlihat seperti orang kesal. Mel, apa yang kamu lakukan? Kenapa raut mukamu terlihat marah? Apa aku kelamaan ya? Raka sepertinya tidak enak hati pada gadis itu. Apa gara-gara dia kelamaan akhirnya Amelia menunggunya dengan lama? Pikir Raka. Bu, bukan begitu maksudku kah? Aku tidak marah kok, nih lihat aku tidak marahkan. Amelia menampilkan gigi ginsulnya. Ia menampilkan senyum manisnya di depan Raka. Dan berhasil membuat Raka terkekeh. Ya sudah, ayo. Kamu masih mules. Kita beli obat di apotik ya, setelah itu kamu bisa istirahat. Raka mengajak Amelia pulang. Dan Amelia menanggapinya dengan senyum ramah. Ia mengangguk tanda setuju. Dari jauh, Daniel mengepalkan tangannya kuat. Begitu melihat pemandangan di depannya yang mengesalkan. Raka membawa Amelia ke tempat parkir di mana motornya diparkir. Keduanya berjalan berdampingan. Dan Raka, ia menggenggam tangan Amelia dengan lembut. Setelah itu mereka pulang, dan Raka mengantarkan Amelia membeli obat. Gadis itu tidak banyak protes, biarpun sebenarnya ia tidak sakit perut dan tadi hanya alasan saja. Amelia tidak mungkin jujur bahwa kejadian tadi di toilet cukup banyak menyita waktunya. Kalau ia tidak menurutinya, Raka bisa-bisa curiga dengannya. Amelia bergidik saat mengingat kejadian tadi di dalam toilet. Di dalam ruang teater, Vera tampak kebingungan. Sudah hampir 1 jam Daniel keluar dari dalam ruang bioskop itu. Alasannya Daniel ingin pergi ke toilet. Namun sampai sekarang laki-laki itu tidak muncul lagi menampakkan dirinya. Bahkan film yang sedang berputar sudah mau berakhir. Kemudian Vera mencoba menghubungi Daniel. Tapi nihil laki itu tidak mengaktifkan ponselnya. Nomornya tidak aktif, sukses membuat Vera geram. Ia egera beranjak dari duduknya. Ia berdiri kemudian melangkah keluar mencari Daniel yang sudah meninggalkannya. Sial. Apa Daniel ninggalin gue sendirian? Vera mengumpat, dia terlihat sangat marah dan emosi. Kemudian ia menghubungi orang suruhan papanya untuk menjemputnya di mall itu. Di jalan sejak tadi di dalam mobil, Daniel terus mengikuti kemana Amelia dan Raka pergi. Ia terus memantau dari jauh, agar tidak ketahuan oleh gadis itu. Begitu sampai di rumah, Amelia segera turun, dan Raka hanya membuka helmnya saja. Dia tidak ikut turun karena niatnya hanya mengantarkan Amelia pulang saja. Aku pulang ya, kamu jangan lupa istirahat. Obatnya juga jangan lupa diminum biar cepat sembuh sakit perutnya. Raka memberinya pesan. Amelia hanya mengangguk lalu menunggu sampai motor Raka menghilang dari penglihatannya. Begitu Amelia mau masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ada seseorang yang mencekal lengannya. Amelia menoleh dan ternyata lelaki di hadapannya itu Daniel sang majikannya. Amelia, saya minta maaf, saya sudah melakukan kesalahan. Daniel memohon menyatukan kedua tangannya itu di dadanya. Bapak, tolong jangan seperti ini. Amelia merasa apa yang dilakukan Daniel berlebihan, padahal Amelia tadi juga menikmati apa yang telah pria itu lakukan padanya. Dasar Amelia bodoh, gumamnya. Bapak, saya mohon. Bapak sebaiknya pulang. Ini sudah tengah larut malam. Saya juga sudah sangat lelah dan saya ingin istirahat. Amelia balik memohon pada bosnya itu. Tapi kamu tidak marahkan sama saya? Tolong kamu jangan berubah pikiran untuk keluar dari pekerjaan kamu. Saya sangat butuh sekali orang untuk membantu saya hanya sampai asisten saya kembali masuk dari cutinya. Amelia memutar bola matanya dengan malas. Saya pikirkan itu nanti, Pak.
Saya mau masuk dulu, ini sudah tengah malam, tidak enak juga sama orang ribut-ribut seperti ini di tengah malam. Amelia berbicara memberi jawaban. Tanpa basa-basi, Amelia masuk ke dalam rumahnya tanpa memperdulikan lagi soal bosnya itu. Dia masuk ke dalam kamar. Keadaan rumahnya sangat sepi sekali, kalau memikirkan rasa takut Amelia sangat ketakutan. Tapi tubuhnya sudah merasa lelah dan membutuhkan istirahat. Beberapa hari ini membuat Amelia tertimpa masalah dan membuat energinya terkuras habis terlalu kebanyakan berpikir. Amelia segera mencuci muka dan mengganti pakaiannya dengan piyama tidurnya. Ia beranjak naik ke atas ranjang lalu membanting tubuhnya ke atas kasur king size-nya itu. Ia memejamkan matanya lalu tertidur, tanpa memikirkan apapun lagi. Pagi hari, matahari telah menampakkan sinarnya masuk ke dalam celah-celah jendela kamar. Gadis itu menggeliat dalam tidurnya. Amelia meraba-raba ke samping nakas tempat tidur, lalu meraih jam weka. Dia menyipitkan matanya, ternyata sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Amelia membuka matanya dengan perasaan yang lebih baik. Home. Amelia beranjak dari kasur, segera memasuki kamar mandi, lalu menghidupkan shower. Ia mengguyur kepalanya, rasanya sangat dingin dan segar. Setelah menyelesaikan mandinya, Amelia keluar dari kamar mandi dengan memakai bathrobe. Lalu dia pergi ke dapur membuat susu. Ia tidak langsung memakai bajunya, pikirnya di rumah ini tidak ada orang lain selain dirinya. Namun, tanpa Amelia duga tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan tidak berhenti terus-menerus mengetuknya dari luar. Amelia berpikir itu orang tuanya yang sudah pulang dari Yogyakarta. Siapa yang mengetuk pintu terus-menerus, apa itu mama dan papa? Amelia bertanya-tanya. Lalu ia pun segera membuka pintunya. Amelia begitu terkejut. Ternyata Daniel masih ada di rumahnya. Dari kapan, pikirnya. Pandangannya seketika mengarah pada penampilannya. Daniel terlihat masih memakai baju yang sama. Pada saat waktu terakhir kalinya Amelia menyuruhnya untuk pulang waktu malam. Amelia, saya haus. Saya juga lapar, apakah kamu punya makanan? Daniel terlihat begitu kacau penampilannya. Kantung matanya terlihat menghitam. Apa dia tidak pulang semalaman, pikir Amelia. Bapak. Kenapa Bapak masih ada di sini? Kenapa Bapak tidak pulang? Tanya Amelia keheranan. Daniel tidak menjawab pertanyaan gadis itu. Ia langsung saja masuk dan menjatuhkan tubuhnya di sofa rumah itu. Pak, Bapak, hei bangun. Kenapa Bapak malah tidur di sini? Amelia menepuk-nepuk pipi pria. Tapi pria itu malah tidak memperdulikan Amelia. Saya ngantuk, Amelia. Tolong biarkan saya tidur di sini sebentar. Tapi saya minta tolong satu lagi. Tolong ambilkan dulu air untuk saya. Saya haus dari semalaman. Pinta Daniel yang sudah terlihat mengantuk. Semalaman? Amelia mengangkat satu alisnya ke atas. Bapak semalam tidak pulang ke rumah Bapak. Amelia begitu terkejut dengan ucapan Daniel. Amelia melihatnya menjadi merasa tidak tega. Lalu ia segera beranjak pergi ke dapur mengambilkan air untuk bosnya itu. Di dapur Amelia menggerutu sendiri. Orang itu sangat merepotkan sekali. Hari libur pun dia masih bisa memerintah gue seenaknya. Amelia kemudian membuat susu hangat dan juga mengambilkan sepotong roti yang dikasih selai strawberry. Lalu membawanya ke ruang tamu di mana Daniel tertidur. Baru saja Amelia mau menaruh roti dan susu itu di meja. Dia mendengar Daniel berbicara, sepertinya pria itu mengigau. Amelia, saya tidak suka kamu bersama lelaki lain. Saya tidak suka kamu berdekatan dengan pria itu. Saya tidak suka kamu bersikap manis pada pria itu. Amelia diam terpaku mendengar apa yang Daniel utarakan. Amelia kemudian mencoba membangunkan Daniel, menepuk-nepuk pundak pria itu. Pak, ini susunya saya taruh di sini ya. Saya mau pakai baju dulu. Mendengar kata susu, mata Daniel langsung terbuka. Mana susunya? Celetuk Daniel. Amelia menuju ke arah meja. Tapi Daniel justru malah melihat ke arah dada Amelia yang sedikit terbuka dan terlihat belahan dadanya terpampang nyata di depan mata. Karena masih memakai bathrobe. Sontak Amelia menutup dadanya dengan kedua tangannya. Bapak lihat apa? Tanya Amelia bingung. Saya minta susunya, saya mau meminumnya. Jawab Daniel cepat. Maksud Bapak apa? Bapak jangan mesum ya Pak, mentang-mentang saya hanya memakai bathrobe. Ucap Amelia ketus. Daniel mengkerutkan keningnya. Siapa yang mesum? Tadi kamu menawarkan susu pada saya. Lalu saya mau memintanya, apa saya salah?
Amelia yang mengerti maksud dari omongan bosnya itu langsung nyengir nampak gigi ginsulnya. Lalu Amelia menuju ke arah meja di mana susu dan roti itu dihidangkan. Maaf Pak, saya kira. Amelia menghentikan bicaranya, dia terkejut dengan apa yang dia lihat, ada yang menegak tapi bukan keadilan. Amelia segera menutup matanya. Amelia lari terbirit-birit naik tangga menuju kamarnya. Sial. Kenapa kamu bangun di waktu yang tidak tepat, Tong? Kamu bikin malu saja. Lihat tuh, dia ketakutan melihat kamu menampakkan diri di hadapannya. Lain kali tahan, jangan celamitan, tahu saja kamu ada gadis cantik yang sangat menggoda di pagi hari. Daniel seolah berbicara dengan orang. Dia tersenyum melihat tingkah Amelia. Sedari tadi dia begitu berusaha dengan kuat untuk menahan gairah yang tiba-tiba saja memuncak. Saat melihat penampilan Amelia, gadis itu hanya memakai bathrobe saja. Apalagi pagi hari seperti ini dengan cuaca yang dingin sangat mendukung. Some better days, yeah. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe.